Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kadang-kadang dalam kitab suci, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dikategorikan sebagai kelompok yang bertentangan dan sering berlawanan dengan Yesus. Maka pada pagi hari ini, Injil memberikan pertanyaan kepada Anda dan saya. Apakah Anda mau disebut sebagai ahli Taurat? Khusus konteks Injil hari ini. Mau jadi ahli Taurat? Tidak mau. Ahli Taurat dalam Injil hari ini rindu mendapatkan hidup yang kekal. Kalian tidak rindu hidup yang kekal? Ahli Taurat dalam Injil hari ini, dia rajin membaca kitab Taurat. Apakah Anda tidak rajin membaca kitab suci? Rajin ya? Ada anggota MBA. Ahli Taurat dalam Injil hari ini menjawab dan mengetahui hukum cinta kasih, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala-galanya dan juga kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bukankah Anda juga seperti itu? Bukankah Anda dan saya tahu bahwa itulah hukum cinta kasih? Kasihilah Tuhan Allahmu dan juga kasihilah sesamamu manusia. Dan karena itu Yesus katakan kepada ahli Taurat itu, jawabmu itu benar. Jangan-jangan Anda memang ini tidak mau jadi ahli Taurat karena tidak rajin membaca kitab suci, tidak mau masuk hidup yang kekal, tidak tahu itu hukum cinta kasih. Tidak begitu ya. Pertanyaan lanjutan justru inilah yang penting untuk kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Jawabmu itu benar, lakukanlah demikian, maka engkau akan hidup. Apa yang kita tahu, apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, apa yang kita dengarkan, itu semua sudah terjadi. Yang diminta oleh Yesus hari ini adalah lakukanlah demikian, maka engkau akan hidup. Cerita lanjutan inilah yang menjadi inspirasi yang menarik untuk kita. Untuk membenarkan dirinya, orang itu masih bertanya, siapakah sesamaku? Dan disinilah kita mesti berbeda dengan ahli Taurat ini. Kita mesti mengatakan, aku menjadi sesama bagi siapa? Tidak perlu bertanya siapa sesamaku, karena semua ini adalah sesama. Tinggal diubah adalah, aku ini mau menjadi sesama bagi siapa? Apakah mereka yang baik-baik saja? Apakah mereka yang sesuku dengan saya? Apakah yang sama-sama berhasil seperti saya? Apakah aku menjadi sesama bagi mereka yang membutuhkan, yang butuh pertolongan, yang sedang dirampok seperti kisah Injil hari ini, yang sedang sakit, yang sedang dalam pergumulan hidup? Atau aku menjadi sesama hanya bagi mereka yang menguntungkan? Hari ini, saudara-saudari, kita menjadi sesama bagi saudara-saudari yang berada di dalam perjalanan yang berliku-liku. Sesama bagi mereka yang berada di dalam
pergumulan hidup yang berat. Sesama bagi mereka yang sedang sakit, yang perlu kita sapa, perlu kita doakan, perlu kita kunjungi. Sesama bagi mereka yang sedang bergumul memilih jalan hidup, mau tetap jadi Katolik atau ikut jodoh di sana. Sesama bagi mereka yang sedang bingung untuk menentukan memilih pekerjaan yang mana. Dan itulah yang disebutkan oleh Yesus, mereka yang mengalami kesulitan, mereka yang mengalami pergumulan hidup, mari kita menjadi sesama bagi mereka. Dan Rasul Paulus dalam bacaan kedua kita dengarkan tadi, itulah yang diteladankan oleh Yesus kepada kita. Dialah segala-galanya. Dia menjadi sesama ketika kita berdosa. Dia menjadi sesama ketika kita kehilangan pengharapan. Dia menjadi sesama ketika kita berada di dalam kesulitan. Rasul Paulus mengingatkan, itulah yang ditunjukkan dan diteladankan oleh Yesus bagi kita, dan karena itu kita mau menjadi pengikutnya. Dan karena itu dialah kepala tubuh, dan kita semua adalah anggota-anggotanya. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga Anda dan saya menjadi orang-orang yang sungguh mengenal dan paham tentang ajaran cinta kasih, tetapi juga sungguh berjuang dan berusaha mewujudkannya dalam hidup sehari-hari.